Allah yang amat baik, yang sangat baik. Engkau sudah menolong, sudah berkati, sehingga pagi hari ini kami dengan kondisi yang sehat, kami pun memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan pimpin acara dari awal sampai akhirnya. Engkau akan berikan kemampuan, kesanggupan pada setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Baik sang leader, singer, main musik, proyektor kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan mempersiapkan melayani dalam kuasa firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pimpin acara dari awal. Engkau akan lalukan segala bahaya. Engkau lalukan dari segala hal-hal yang jahat ya Bapa. Segala kuasa-kuasa roh jahat kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Luar dari tempat ini kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Engkau yang akan memberi penghiburan, kekuatan, bahkan memberikan damai sejahtera yang akan kami rasakan dan nikmati. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita akan pujikan Dia tak pernah gagal. Amin. Haleluya.
Tuhan Yesus, Dia adalah Raja di dalam hidup kita. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita lanjutkan dengan ujian sekarang telah tiba. Kuasa dari Tuhan Yesus sanggup mengalahkan segala tipu daya iblis, baik itu sakit penyakit, baik itu kesusahan, baik itu kelaparan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaksi atau memuji Tuhan. Kita tunggu dengan ujian. Meskipun Tuhan tak menolongku. Ini artinya dalam waktu yang sedikit ya. Jadi hari ini mungkin tidak ditolong, tetapi kita beriman. Tetapi intinya Tuhan pasti menolong. Amin.
aku tak tercapai. Itu hatiku habis tenang. Terlalu begitu percaya dan berucap kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada. Yesus tetap setia.
berontak, kadang melawan, kadang meninggalkan, kadang lupa, tetapi Dia setia, Dia tidak akan lupa. Amin. Dia cinta kita sampai hari ini, sehingga apa yang menjadi keperluan kita Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyediakan. Kami dapat berdiri, kita akan sembah Dia. Memang kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Bahkan hari ini, besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita katakan seringkali itu tak mengerti. Sering ku tak mengerti cara-caramu Tuhan, melalui perang yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Sering tak mengerti cara-caramu Tuhan, melalui perang yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Tuhan sungguh sempurna. Aku memahami semua yang ini, membaca hatimu. Hatimu aku rela,
kita akan dengan durasinya saja. Nanti Bapak David maju depan untuk berdoa firman Tuhan. Amin. Semua yang ini akan buatkan hatimu.
sebuah kisah di Sadrak Mesam dan Abednego. Mereka yang dalam tekanan raja itu Tuhan Yesus, mereka harus bisa membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Maka mereka hanya berpegang, mereka hanya berharap berdoa kepadamu saja ya Tuhan. Sebab mereka tidak mampu ya Tuhan Bapak Engkau. Hari ini ya Tuhan, di modern ini Bapak, kami umat-umatmu juga tidak mampu ya Tuhan berjalan sama Engkau. Ya Tuhan, hanya bersama Engkau saja Tuhan kami mampu, kami kuat ya Tuhan. Haleluya, menghadapi segala sesuatu tantangan tekanan ya Tuhan. Kami boleh dimasukkan ke dalam api ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami seperti Sadrak Mesam dan Abednego ini ya Bapa. Bapa, terima kasih pernyataan Engkau selama 1 bulan yang indah. Kami menikmati ya Tuhan bulan Januari, penyertaan-Mu sempurna buat Kau berikan kesehatan sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan, tepat di bulan Februari, kami mau menyerahkan hidup kami kembali kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau jagai kami mulai sekarang sampai selamanya, sampai Kau memanggil kami kembali. Tuhan, kami serahkan semua keperluan kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap pribadi kami ya Tuhan, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang kami nyampaikan ya Tuhan, pakai lidah bibirnya ya Bapa, untuk menegur kami, untuk menguatkan kami, untuk memberikan bimbingan-Mu ya Tuhan atas firman yang disampaikan. Segala kuasa-kuasa jahat ya Tuhan, mereka yang mencoba mencuri firman disampaikan, kami bersama-sama mau mengusir mereka. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus berkati setiap hati kami. Darah Yesus berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau dengan tenang mendengarkan, menikmati firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari ucapkan amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa Ibu sudah dikasih Tuhan di sepanjang 1 bulan. Kita sudah menikmati kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kepada Anda saksi dan yang kedua, kita bersama-sama berpesta pula bersama dengan Tuhan. Karena di hadapan kita ada masyarakat yang tidak Tuhan. Dan oleh karena itu sekali dikasih Tuhan, biar tidaknya pada saat pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama menikmati sehidangan dengan Tuhan, dia tidak mohon kepada Tuhan, benarkah saudara saya mengasihi Tuhan dan karena saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan bagi orang pada manakala saya masih kaum muda, mereka datang apabila ada perjumpaan suci. Nah, kemudian sesudah itu ya sudah. Untuk hari-hari berikutnya, ibadah-ibadah berikutnya, saudara, jawabannya dulu. Mana? Kok nggak datang? Nah, Tuhan kan tahu. Tuhan bukan karena tahu, tetapi Tuhan itu maha tahu. Segala kerepatan kita, segala kesulitan kita, segala sesuatu yang saudara hadapi, Tuhan itu sangat mengerti. Walaupun pujian yang sudah kita nyanyikan pada saat pagi hari ini, tetapi satu hal saudara, walaupun kita tidak mengerti, kita tidak tahu, seolah kita berjalan di padang belantara, berjalan sendirian, tetapi ingat sekali-kali Tuhan itu senantiasa menolong saudara saya.
Sekali-kali Tuhan itu memberikan satu kekuatan dan kemampuan bagi kita. Tentunya satu bulan yang lalu sudah banyak hal yang sudah dan saya alami. Teristimewa pribadi saya. Selama satu bulan sejarah, bahkan sejak dari bulan Desember sampai akhir daripada bulan Januari, rasanya tubuh ini capek. Tetapi saya bisa bersyukur kepada Tuhan, apa yang dapat saya lakukan, apa yang dapat saya kerjakan, semampu saya sesuai dengan usia. Puji Tuhan. Kalau kemarin saudara, ya, dari pagi saya setelah mengantarkan Siva kerja, saya mengingat kata minggu ada acara sekarang. Jadi saya membersihkan semua dari belakang, dari dapur sampai ke depan. Dan kemudian setelah menjelang sore hari ini ya, uangnya keras. Jadi saya bisa tak nunggutannya jadi boyok gitu. Ya, tetapi dengan tong sampah itu diterbangkan oleh angin yang begitu keras sampai di sana. Laki-laki artinya jadi boyok itu kencangnya melaju. Akhirnya saya jadi ambil. Nah kemudian saya duduk di masjid itu. Baru saja meletakkan pantat ini genteng ambruk waduh. Jadi seperti itu Pak. Tetapi sekarang saya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dapat aku lakukan? Karena esok adalah hari yang pertama tanggal 1 bulan yang kedua. Walaupun sepanjang 1 bulan ke depan apa yang akan terjadi saya tidak tahu, tetapi saya yakin dan percaya, saya akan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau 1 bulan sudah memberkati, walaupun dengan ya seperti itu saudara. Bahkan tadi malam itu saudara, siang sudah ada istirahat. Tadi malam saya tidur kira-kira jam 1. Ya, jam 1 saya baru bisa tidur. Itu pun saudara beberapa menit kemudian, tapi rasanya saudara kaki ini keikatan bangun lagi. Saya ingat jam 1. Tuhan terima kasih. Saya makan lagi tidur. Kemudian saya kasih diturunkan. Jam 2:15 saya bangun. Terus tak turun lagi rumah. Ngobrol-ngobrol jam 3:30. Ya begitu. Kenapa saudara? Saya cuma mempersiapkan semua. Sehingga karena apa yang sudah kita katakan sebelum ibadah, kita akan mulai dulu baptisan air susu. Seperti itu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sesuai dengan. Tetapi saya yakin dan percaya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 saudara, di mana Rasul Paulus setelah mereka mengabarkan tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak hal tantangan rintangan yang ada. Bahkan juga dikatakan orang masuk penjara bukan karena melanggar hukum, bukan karena melanggar tatanan negara, tidak, tetapi karena nama Yesus. Puji Tuhan. Tetapi dia hanya bisa mensyukuri kepada Tuhan. Sementara mereka dibelenggu di dalam penjara, tetapi mulutnya tidak ada sesuatu yang bisa memenjarakan, membelenggu. Namun secara dengan sukacita, Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan. Kita kan baca juga di dalam
kitab Galatia pasal yang ke-5 ini di sana dikatakan ayat yang ke-14. Nah, kalau saudara melihat periskop daripada Galatia pasal yang ke-5 ini, di sana dikatakan bahwa kemerdekaan Kristen. Tapi saya tidak berbicara tentang kemerdekaan, tetapi saudara, saya berbicara hidup di dalam kasih. Ayat yang ke-14 dari Galatia pasal yang ke-5 di sana dikatakan sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi saya katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara saya ke kehidupan menaik tangan itu saudara ya, ada orang nyumpuk mungkin dia nggak tahu kalau saya di atas ada itu nyumpuk mau masuk rumah saya saja mau sendirian saja ya, puji Tuhan saudara. Nah, sementara saya menaik ceblok ya, jadi sebelumnya jatuh saya turun lah, karena orang-orang yang berada di sini semua dia ke sini termasuk udara tuh enak gayur ya, ada orang itu masuk di sana. Saya turun saya tahu saudara nanti hutan ya, saya langsung ke kamar, saya keluar nyamnas sudah, setelah dia terima ya sudah. Kemudian sekarang kembali saya naik lagi dia kan. Kira-kira 10 menit kemudian ada bapak-bapak yang datang. Panggil sepatu, pokoknya pakai headset. Bapak-bapak, wah ini berat sumbangan. Tapi karena sejarah saya melihat mengingat semuanya, akhirnya ya mungkin dia bulan orang di sana memang ada orang itu. Rupanya yang kita nggak tahu, mungkin dipikir orang ini butuh sindrom, ini orang yang tidak dia, orang begitu sejarah. Kemudian saya mau turun, tahu dia sudah jalan sampai di rumahnya masih hidup ya wes ya, jadi seperti itu saudara. Mungkin bulan yang istri motor ekor, tapi kok kayak suara senyawa dari dalam momen guna ekor. Jadi bapak ibu saudara ini kasih Tuhan menjadi orang Kristen, apakah harus hidup menurut agama Yahudi? Maka Paulus berkata tidak harus. Nah, oleh karena itu di dalam Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-14 ini, maka Paulus menjelaskan semua apa yang tercantum di dalam hukum Taurat itu sudah tersirat menjadi satu hukum yang utama. Oleh karena itu sesuatu dikatakan kasihilah akan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu secara berbicara tentang kasih. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu sudah saya katakan, jangan kita mengatakan kasih kalau kita belum bisa membuktikan kesetiaan, belum kita membuktikan setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau menjadi orang Kristen mau menjadi pengikut Tuhan masuk gereja itu punya hambatan. Paling begini. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, Paulus menjelaskan semua apa yang tercantum di dalam hukum Taurat yang jumlahnya 10.
Itu maka di dalam Injil Markus itu dikatakan dari 10 hukum didirikan menjadi hukum yang utama dan terutama. Yang pertama kali saudara, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanmu. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu saudara, mengapa saya katakan kalau saya pagi hari ini saya tidak berbicara tentang kemerdekaan bagi orang Kristen, tetapi saya berkata tentang kita mengasihi Tuhan di dalam hati. Tapi kebanyakan saudara, orang Kristen mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu hanya di lidah bibir, tapi hatinya jauh. Itu yang terbukti di dalam firman Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Mereka mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak berpegang teguh kepada semua apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bagi saudara, memang tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini secara 10, kalau satu saja saudara tidak bisa menjalani, maka yang 9 gugur. Nah, oleh karena itu Allah yang mengasihi kepada kita, mengasihi kepada dunia sehingga mengimplementasikan dirinya hadir dalam penerimaan daripada firman Logos itu menjadi manusia di dalam pribadi daripada Yesus. Nah, sekarang di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya itu selamat, tetapi dari orang yang tidak percaya dia akan selamat. Jadi secara firman Tuhan dikatakan kamu percaya akan selamat, tetapi tidak cukup sampai di situ. Masih ada tindak lanjutan di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus bisa membuahkan keyakinan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam ini bukan bisa dikatakan mengapa kamu berdoa, kamu berseru Tuhan, Tuhan, tetapi ketika melakukan firman kebenaran itu. Nah, inilah saudara, banyak orang Kristen Tuhan dalam kesulitan Tuhan, dalam segala sesuatu Tuhan itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya apakah benar-benar hati ini mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Bukan saudara yang dahulu mencari Tuhan, bukan saudara yang baru datang kepada Yesus, tetapi Yesus yang datang, Yesus yang mencari saudara, Yesus yang menyelamatkan saudara. Nah, inilah saudara yang disebut Tuhan. Hal yang berbeda. Kan Kristus kan Tuhan, kita kan Tuhan, bukan aku. Ya wes, kita hidup yang ini kan hidup. Nah, ini adalah saudara. Tapi Lukas ini berkata tadi, mengapa kau berseru Tuhan, Tuhan, tetapi sesungguhnya hati jauh. Seperti bangsa Israel, perjalanan orang Israel jatuh bangun. Di saat mereka terjepit, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong. Seperti kecil sekali-kali Tuhan menolong, sekali-kali Tuhan memberikan kekuatan. Namun kalau sudah ditolong dan diberikan kekuatan, happy-happy, lari. Ya, memang seperti itu. Manusia itu digemari. Sementara kita menikmati berkat, menikmati kebahagiaan, keindahan dunia, maka kita lupa akan kasihnya Tuhan, lupa akan kebenaran firman Tuhan. Begitu kan saudara? Yesus turun dari surga, meninggalkan tata surga turun ke dunia. Di dalam Markus pasal 10 45, bahwa anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani,
Perhatikan saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani bahkan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Iya, sesudah dikasih. Setelah kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita menikmati pertolongan Tuhan, kita menikmati campur tangan Tuhan di dalam segala persoalan hidup kita, maka saudara kita tidak urusan Tuhan. Kita sebagai manusia, saudara, kita tak berterima kasih kepada Tuhan. Memang banyak orang mengasihi kepada dirinya sendiri, tetapi tidak mengasihi akan sesama. Makanya Paulus berkata, karena banyak pertanyaan, lalu menjadi pengikut Tuhan, apakah harus mengikuti tantangan daripada hukum Taurat atau mengikuti agama Yahudi? Paulus mengatakan tidak, karena seluruh hukum Taurat yang 10 itu sudah tercakup di dalam hukum kasih. Nah, di antaranya saudara, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, memang banyak orang ya seperti beberapa waktu yang lalu dalam persekutuan doa, pemimpin ujian memberikan waktu kepada hamba-hamba Tuhan untuk menyaksikan kasihnya Tuhan. Yang pertama dia menceritakan, pada hari Minggu hamba Tuhan ini ceritakan, dia tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Apapun yang terjadi aku tetap. Namun saudara, begitu besoknya hari Minggu dia menyampaikan firman Tuhan, hari Senin saudara, dia dapat telepon dari dia, anaknya bisa mengalami sakit. Ya, seperti itu. Bagaimana? Anak ini sana mengakunya sudah dapat disurahkan dari sekolah yang penting bahasanya. Oke. Beberapa jam kemudian saudara, anaknya yang ada praktek di lawang itu dikucilkan dari kelompok di mana mereka ada. Yang saudara seperti ini, seperti itu. Namun dia tetap percaya bahwa Yesus itu menolong. Sebenarnya Yesus harus pilih, tidak apa-apa, ya begitu aja. Ibu bapak dari sini aja berdua, ibu bapak tidak bisa ke sana. Tuhan, mereka kalau dari yang bapak sih nggak datang ya nggak masalah kan, aduh, cuma lawan, ya, kalau dari mana puji Tuhan. Ya, sudah itu aja, puji Tuhan secara. Dia sudah beberapa hari itu diujikan karena penyakit. Ya. Nah, bapak ini khawatir, ujian itu bukan kayak COVID ya, seperti itu. Ya, kan seperti itu orang yang tak COVID kan, walaupun di rumah sakit kan nggak boleh juga. Pokoknya seperti itu. Tidak boleh dekat dengan yang lain. Jadi jauh. Terus kemudian saudara sore harinya anaknya telepon. Puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus baik. Sekarang aku dikembalikan di asrama. Puji Tuhan kan gitu. Nah, maka saudara, segala sesuatu kesusahan
yang dialami, maka Tuhan itu menolong. Puji Tuhan. Karena pada waktu saya masuk ke halaman, di sana saya lihat kok ada mobil, ini mesti mobil bapak ini. Nah, jadi akhir dari kesaksiannya dia berkata, saya bersyukur sama Tuhan, anak saya yang salah juga Tuhan tolong sembuh, kemudian anak saya dilawat juga Tuhan juga tolong sembuh dan dikembalikan. Nah, teristimewa saya bersuka cita kepada Tuhan karena Tuhan memberkati mobil luar biasa. Puji Tuhan. Selesai ibadah saya bilang, Pak, terima kasih Tuhan memberkati. Saya tadi masuk, wah ini mesti motor Pak Budi. Kok bisa Pak Budi? Iya. Ya, puji Tuhan saudara. Itu kalau saudara kasih yang ada di dalam hati itu, puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan. Kemudian saking terakhir ada seorang ibu rumah tangga. Sejak dia masuk dalam rumah tangga yang baru, saudara dinyatakan oleh dokter dia terkena sakit, dia harus menjalani operasi besar di Tuhan. Nah, saya kesana cek, saya berdua ya sudah itu berdua. Tidak ada sesuatu yang bisa begitu. Tetapi setelah dia menjalani terapi beberapa bulan kemudian sampai pada bulan Desember kemarin mereka sudah beli bersama-sama dengan semua dan keluarga dan bisa merayakan Natal bersama-sama. Tetapi kemarin saudara dia ngomong setelah ibadah sebentar sore saya harus siap malam dengan membawa semua berkat-berkat ini ke sana. Puji Tuhan, saya bersyukur karena ada sesuatu yang akan di dalam diri saya. Nah itu sebabnya dokter yang awal yang menangani di malam itu supaya semua berkat-berkat itu dibawa ke sana, termasuk untuk dan semuanya. Ya, puji Tuhan sudah dikasih Tuhan. Sementara berdua bersedia, Tuhan berbicara dalam hati saya. Ayo Tuhan, Thomas, apa yang dapat kau lakukan? Ya, puji Tuhan sudah dikasih Tuhan. Saya memberi bukan karena kelebihan saya. Saya memberi karena dasarnya kasih. Saya masih membutuhkan. Puji Tuhan. Tetapi saudara, itu yang menjadi sifat saya dan almarhumah. Jadi kalau memberi tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan, kalau tangan kiri memberi, tangan kanan dengan tahu, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri dengan tahu. Jadi saudara sementara semua Tuhan tutup mata secara ya saya berdiri, saya mau pindah ke belakang karena saya sudah di depan. Nah itu tandanya dia berdiri saudara. Nah sama Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Tidak ada sesuatu yang bisa dibagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, uang yang ada di tempat kita, uang yang ada di pasarnya saudara, walaupun itu ada di dalam amplop, ya amplopnya saya nanti itu yang di dalam itu saya sobek, saya jadikan satu dengan uang yang ada di dalam kita. Jadi bukti naik, tapi yang itu yang saya buktikan. Nah oleh karena itu saudara kita jalan dengan ini yang mendorong untuk kita. Saya berbicara mengasihi Tuhan, hidup di dalam kasih. Jadi saudara dikasih Tuhan. Kalau hidup di dalam kasih, segala sesuatu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, karena semuanya itu sudah tertakut di dalam hukum Taurat. Ini dia sesuatu yang pertama kita mengasihi Allah dengan segenap hati untuk perjuangan roh kita, akal budi dan kekuatan kita. Yang kedua mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah bagaimana sesuatu akan sementara kita sakit, apa kita biarkan? Wes mungkin wahyu ya, dubres, wes tumpaknya berarti. Nah itu kan ya mengasihi. Puji Tuhan. Tapi saya pernah ya
Sebelum dari segmen itu saudara, karena Pak Joko beberapa bulan sebelum di segmen itu sudah ngomong di Wisma, aku tak jadi. Nah saya punya Pak Kria di sebelah ini. Nggak tahu, kalau tahu itu benar batako gitu. Nggak tahu kesek gua kalau barang aku merasa nggak nego, cepat mulai dua kali. Waduh, padahal yang nggak sudah patah saksi. Yang mana orang itu, Pak, kita periksa kami habis. Orang apa? Mesti juga sejarah. Beberapa waktu ada beberapa menit Putri sama aktris datang. Entah apa enggak? Datang. Wow, Mas Maman Riko, kasih begini. Dia datang sudah bawa mobil. Jadi dia bisa dikasih saran kasih beri. Jadi bicara beberapa saat sesudah dia ngomong bahwa menginginkan bincang badan akhir itu harus periksa puskesmas. Dengan pakai untuk mati dulu, dengan untuk mati. Amin. Begitu kan? Jadi bapak sudah dikasih itu. Jadi seperti itu. Orang bakal mati, atur bercoba. Yang begitu lah. Nah, dikasih obat malah pokoknya malah waduh ya, terus akhirnya saya sudah sampai nyata pakai terus dalam kami daun suruh merah ini tak boleh tinggal suruh itu ambil dari ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak butik ditambah dulu jadi telur satu juta tak bunti digorok banyu jebel sampai adem tak minum. Dan yang tadinya karena sarung itu pokoknya tambah ombo, yang jeruk nanan, tapi saya pakai dalam seluruh dalam nama Yesus. Dan mari, ini sesuatu karena Tuhan aku mengasihi. Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku mengasihi. Tidak hanya ini, tidak hanya ini, tapi mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu Allah yang akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Rom, seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah. Nah luar biasa saudara, kita adalah anak. Kalau dikatakan anak, saudara kita memiliki waris hidup yang kekal. Ayat 1 ayat yang ke-12. Seberapa banyak orang yang menerima dia menjadi anak Allah dan memperolehkan waris hidupnya. Luar biasa begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalah kehidupan dan kasih, maka kita sebagai anak-anak kita menghormati kedua orang tua itu harus. Puji Tuhan, kalau orang tua itu jadi jelek, enggak. Naik kelas itu tak tumpuk sepatu, tak tumpuk sepeda. Tapi kadang-kadang jadi orang tua itu sungguh kan ya seperti itu. Karena saudara apa yang dijadikan itu dikatakan itu, tetapi tidak ditulis. Dong bisa diberkat lagi dong. Terus ini akan buat sepatu berapa ini lagi untuk kebutuhan yang lain. Itu manusia. Tetapi Allah yang berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku memberikan kekuatan baru bagi kamu. Puji Tuhan. Dan itu yang dikasih itu. Hari Jumat, jadi karena sumurnya itu 1 jam. Kalau sudah 1 jam, saudara dapat 1 jam tak ini. Kenapa? Kalau sudah airnya duduk lah,
itu berarti sumber yang sumbernya di sana itu sudah berkurang ini. Nah, kemudian satu jam lagi saya nyalakan. Terus nanti, kalau di sini yang ini itu sudah dapat 2 tahun lebih. Sudah jam 4, jam 4:30 saya jemput Seiwa. Nah, pada waktu jemput jam 4:30 itu biasanya sisanya jam 5 kurang, ya jam 4 lebih sudah keluar itu. Wah, mau waduh dari sana baik. Wah, itu dan saya berdoa Tuhan, biar Tuhan hari ini memberikan curah hujan dan deras sekali sehingga kolam baptisan itu penuh. Uang hujan deras. Jika tujuan sampai di luar, tak ibu, waduh, ember sampai luar. Oh Tuhan, terima kasih kan. Padahal kan kami sejujur itu berbaik kuat ya. Terus kemarin itu, Tuhan jangan turun hujan. Ini pertanian sudah penuh. Dia kasih Tuhan. Nah, itu saudara. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu menjadi tentunya menurut keinginan. Ya, begitu. Dengan perkataan itu maka Tuhan memberikan itu. Maka dengan perkataan itu Tuhan akan mendukung kita. Namun kita lihat apa yang kita berkatakan. Kalau kita mengatakan segala sesuatu yang positif, maka Tuhan berikan, Tuhan menjawab. Kan seperti itu. Tuhan suruh ini pada 1 jam di mata pantai itu. Terus mudah bertumbuh, semua begini mudah. Dari mana sudah kebimbang Tuhan. Ini mandi ini sudah bermakna, permandian ini sudah berutuh. Jangan hujan. Walaupun kami dicuci juga, pokoknya hari ini tidak saja Tuhan, mengaji Tuhan. Dan saya berikan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Semua hukum Taurat itu tercakup di dalam hukum kasih. Kalau Nabi Elia itu ngomong jangan ada hujan, dia hujan di Israel selama 3 tahun selesai. Kalau Elia berkata Tuhan turunkan hujan. Kemudian Yosua juga demikian. Pada waktu perang secara dia berkata kepada Tuhan, matahari berhenti karena perang belum selesai. Berhenti matahari sampai selesai peperangan dan jadi inilah sejarah. Perkataan yang menurut kebenaran firman Allah itu adalah besar kuasanya. Yakobus pasal 5 dari ayat 14-15 seterusnya dikatakan doa orang yang benar disertai dengan segala keyakinan maka itu adalah besar kuasanya. Itu dah kaki tahu masih yang dulu orang yang bersyukur ya kapan puji Tuhan orang sangat dekat saja. Dasar penting kita terus-menerus kita membuat kita bersama Tuhan, maka Tuhan yang akan tahu. Jika Roh Allah itu yang menyuruh kita, jika Roh Allah itu memimpin kita untuk kita melakukan segala sesuatu, ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali Tuhan menjelaskan hati kalau hari ini. Lakukan sesuatu. Ya, jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, ngapain kan? Ada Tuhan, dan tetapi tidak melakukan kebenaran Tuhan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah berikan satu gambaran. Ada 3 benih yang jatuh. Pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Burung, ayam, nutut, jatuh. Terus kemudian sesuatu yang kedua jatuh di
tanah yang berbatu, tumbuh, pukul. Tapi karena tidak ada tanah, saudara, matahari muncul, maka layu, mati. Terus kemudian yang ketiga, saudara, tumbuh di semak-semak duri, tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Dibantukan demikian, saudara, bagi orang yang mendengar firman Tuhan, tidak dilakukan dan tidak teranam di dalam hati, maka kasih yang daripada Allah itu tidak akan berfungsi di dalam dirinya. Dibantukan. Makanya yang Lukas tadi saya katakan, saudara, ngapain kamu berbicara Tuhan? Itu membuat hati Tuhan itu cuma kepada mereka, marah kepada mereka. Puji Tuhan, kamu cuma mengasihi. Maka saya berkata, bangsa ini mengasihi hati hanya di dalam bibirnya saja, tetapi hatinya siap. Oleh karena itu saya kasih Tuhan pada saat pagi hari ini, jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan cuma masuk sini, keluar sini, masuk sini, tidak sampai tertanam di dalam hati. Biar kita kan lakukan semuanya dengan kasihnya Tuhan. Maka sesuai kasih Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada saudara dan saya, baik itu dalam perkara-perkara, karena bisa dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenaran. Tuhan, ayatnya gimana? Ayo, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenaran, maka segala diturunkan ditambahkan kepadamu. Di mana? Ayo, tahu? Coba kalau saudara tahu, coba saudara berdiri baca ayat itu. Itu yang saudara. Jadi kalau Allah itu berkata kepada kita di dalam segala perkara, maka kita senantiasa mohon kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, maka semua apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, maka Tuhan akan melimpahkan. Nah, oleh karena itu sebab dalam hal ini kita bisa mendapatkan segala sesuatu apa yang menjadi kehidupan kita apabila kita mencari akan Tuhan, minta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kasih daripada Allah, kasih kebenaran firman Tuhan itu, saudara dikasih itu, yang akan senantiasa membawa kepada saudara segala sesuatu apa yang sudah dikatakan sukses, keberhasilan, kesuksesan, kehidupan semata-mata dari kita. Tetapi itu kita karunia dari Allah. Kenapa? Karena kita mencari kerajaan Allah dengan segala kebenaran. Kita tidak mencari karena Allah berkat-berkat itu. Tanpa kita minta berkat itu, maka Tuhan sekaligus akan memberikan. Puji Tuhan. Asal kita mau mencari kerajaan Allah dengan segala kebenaran itu firman Allah. Kasih kita kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, sekarang benarkah saudara mengasihi Allah dengan segenap puji Tuhan? Di depan kita ada penjagaan untuk semua. Kalau ada sesuatu yang menjadikan jalan sudah biarkan semua itu. Mungkin antara suami istri,
mungkin antara anak dan orang tua dan anak. Ini dedikasi supaya hati kita ini sudah bersih. Nah, betul-betul kita hidup di dalam kasih. Karena kasih itu lemah lembut. Kasih itu merupakan segala begitu. Kemudian kedua lepas sudah dicatat untuk pelayanan pertama bersama saya. Silakan menunjukkan tidak kata. Terima kasih. Haleluya. Sudah bisa berterima. Renungkan angkat sudah saya hidup di dalam kasih. Tuhan menolong Tuhan tidak memuliakan dan selalu berkesiapan milikku di saat dia datang ke di saat kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan maka dan kita minta kepada Tuhan, kita mencari bimbingan dalam roh sehingga semua yang bahkan seringkali kita lupakan janji Allah, seringkali kita meninggalkan menjauhkan dari hadirat Tuhan. Apa saja jika kita akan melupakan maka semua kita akan Tuhan yang ada Tuhan itu yang akan terpakaikan dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan bagi Tuhan. Hallelujah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah meninggalkan harta korban dalam bukan untuk dilayani, tetapi melayani bahkan menyerahkan nyawamu untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Olehnya samudera itu bisa dikuburkan dalamnya samudera itu dapat dibuka oleh manusia. Tetapi siapa yang dapat mengukur kasihnya Allah ini? Tidak ada sesuatu yang dapat diukur. Oleh karena itu kami bangkit dan memiliki Tuhan. Karena bersama dengan Kau Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar sesuai dengan karunia ya Tuhan. Terima kasih kami bersuara, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati daripada jemaat sebelum mereka Tuhan dilayani, menerima tubuh dan darah Tuhan. Mereka telah membalaskan diri mereka pribadi lepas daripada Tuhan, sehingga dengan menerima perjuangan kudus akan dimateraikan sehingga sepanjang 1 bulan ke depan Tuhan akan tetap menyertai. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih. Akhirkan kami hamba-hamba, jadikan kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan untuk membagi-bagikan roti yang sudah dipecah-pecahkan, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada murid-murid, kepada umat-umat kebesaran dan darah yang sudah tertampung dalam jiwa hidup Tuhan, sehingga dengan tubuh dan darah ini akan menyatu dan memberikan kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, namun kami percaya Tuhan yang selalu selalu. Terima kasih Tuhan di surga. Terima kasih setelah Kau memberikan kami hamba-hamba. Sebelum kami berangkat lebih jauh untuk menurunkan dan menumpangkan tangan kami di atas Tuhan Haulia roti dan anggur ini Tuhan, mari tangan yang berubah paku, tangan yang lembut Engkau ulurkan dan Engkau tumpangkan di atas makanan dan minuman. Kau kuduskan sehingga menjadi Tuhan roti menjadi tubuh yang sekarang, menjadi darah yang hidup yang akan menyambut dalam kehidupan, sehingga kami Tuhan mendapatkan suatu kekuatan yang tahan untuk kami memahami, untuk kami memberitakan kabar damai, kabar sukacita Injil kerajaan surga, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada yang Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kiranya Tuhan, sesudah Engkau menumpangkan tangan-Mu di atas makanan dan minuman, maka kami hamba-hamba Tuhan akan mengulurkan tangan kami. Kami akan meletakkan tangan kami di atas makanan dan minuman ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih kepada surga, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berkat makanan, minuman, kekuatan, kesehatan. Setiap orang yang menerima dengan percaya sakit disembuhkan, yang memakai kuatkan. Oh haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bagikan Tuhan
tubuhkan darah sehingga semua yang menerima dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kami berikan semua itu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih. Dia berdoa sebelum ada saya yang berkata, terima kasih. Kembali kami dalam menghadap hadirat Tuhan, membawa segala sesuatu yang sangat mulia. Pengorbanan tidak akan pernah sia-sia di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang kami kenal adalah Bapa di dalam nama Yesus, yang sanggup menyelamatkan dan sanggup memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menikmati segala perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Biarlah roti yang kami pegang dan anggur yang kami pegang sebagai satu lambang darah dan tubuh Kristus yang sangat mulia, yang sangat membawa hidup kami semakin hari akan semakin mengenal Engkau secara pribadi dan lebih mendalam lagi. Bila pagi hari ini roh yang ada di dalam kami tetap akan tinggal, dan Roh Kudus yang selalu menyatakan kasih setia dan kuasa itu dinyatakan, dan Engkau akan hadir di dalam setiap hidup kami dan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami. Menjadi satu keputusan kami yang utama, tetap mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu kami percaya penebusan-Mu tidak akan pernah sia-sia, tapi penebusan-Mu akan selalu ada dan selalu tinggal tetap di dalam kehidupan kami, dan kami percaya dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mempercayakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kiranya Tuhan, tubuhmu yang sudah kami nikmati akan mengalir di dalam hidup kami dan akan menyatu dalam hidup kami Tuhan, sehingga sepanjang perjalanan ke depan Tuhan, maka kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan dengan darah dan pilur daripada Tuhan. Itu yang akan memberikan satu kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua Tuhan serah di dalam tangan daripada Tuhan. Demikian juga coba kami tahu sesudah makan lalu berkata, sama antara perjanjian baru yang dimateraikan oleh baraku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Terima kasih. Ya Allah, tidak terima kasih. Ini Tuhan, tubuh dan darah akan menjadi satu kekuatan baru untuk kami berjalan bersama-sama sepanjang satu tahun. Bahkan satu bulan Tuhan yang akan kami seberapa apapun Tuhan kami akan serta demi serta bersama dengan terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami serahkan kedua kekasih kami yang sudah mengambil satu keputusan Tuhan untuk hidup bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan akan
menguatkan mereka. Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan memimpin mereka sehingga mereka tidak terjatuh dan terkemudian. Karena kami percaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak terjatuh. Dari mana kami berlaku dan kami lakukan seturut dengan kehendak daripada Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih memberkati kami semua. Maka dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, maka kami akan mengembalikan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Saja korban dan bersyukur, uruskan sehingga semua berkenan di hadapan-Mu untuk pemberitaan Injil kerajaan surga, dan Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janji daripada firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami melakukan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan dulu, kami silakan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita berikan sekarang. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita pada saat pagi hari ini, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk besok minggu, WL-nya nanti ada Ibu Ruth, singernya ada Saudari Jessica dan Saudari Silva. Untuk pemain musiknya, nanti ada Saudara Yesaya, ada Saudara Elia dan Bapak Chandra. Terus
Baik, cuman itu saja pengumumannya. Nanti kalau ada pengumuman yang lainnya akan kami share di grup WA. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri acara kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dari awal sampai akhir itu mengetahui setiap hatinya, itu mengetahui setiap perbuatan yang bukan itu akan jadi pada dirinya. Oleh karena ini Tuhan yang mampu akan jadi memberikan hamba-hamba yang sudah melayani menjimat mereka para pengungsi menjawab makanan dan minum hidup dan semuanya Tuhan yang memberikan setiap korban dan persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan besar dan kecil dan korban tangan melunasi cinta dan yang mengabdikan diri Tuhan dengan berdoa mereka adalah bukti Tuhan hasil karya mereka karena berkat yang diberikan sebagai ucapan syukur atas semua apa yang mereka nikmati. Kami berdoa bersama dengan berkat Tuhan dengan berkat yang sudah selanjutnya melimpah di dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga pembangunan berjalan, pemulihan ekonomi kesejahteraan dan pangan dan pakan semua Tuhan diterima. Bagi kekasih-kekasih kami sudah telah bagi yang ada di Sumatera, Tuhan semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan ada lawatan Tuhan yang ada sukacita, walaupun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah cobaan, ini kami tak mengucap syukur. Karena Allah yang baik, Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, yang selalu juga bagi saudara anak Tuhan
sebagai karyawati PNS Vancouver, kemudian mereka yang untuk memancarkan baik yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, di Korea, dimanapun Tuhan berkati dengan kekuatan, berkati dengan kemampuan, bahkan Tuhan jadikan mereka menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, intarkan saudara kami Tuhan menuju ke rumah kami masing-masing, sebagaimana kalau di saat kami datang ibadah, demikian juga sepanjang perjalanan kami menikmati penyertaan Tuhan sampai di depannya suara Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih sudah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan kami makasih semua doa ini hanya di dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Gembala agung kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, rumah kita masing-masing, angkatlah dua tangan dan tidak akan bangun, tidak akan terima berjaga Tuhan dari pagi dalam hidup. Jadi bahwa berkat kasih sayang dan sejahtera penyertaan dan perlindungan di dalam Allah menyertai kita semua mulai sampai hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang dengan terpuji puji dalam kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi nama agung kami. Haleluya.
Ayo,